إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, di antara hal yang pertama-tama diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita adalah keikhlasannya. Bal ikhlasu huwa tasfiyatul amal bi salihin niyyah. Ikhlas adalah membetulkan amalan dengan niat yang baik. Setiap amalan, meski secara zahirnya kelihatan baik, meski tujuannya untuk kepentingan umum, tetapi yang demikian itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya illa bil ikhlas, kecuali dengan keikhlasan. Karena sesungguhnya agama itu adalah keikhlasan. Walad dina illa bil ikhlas, dan tidak ada agama kecuali dengan keikhlasan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat Az-Zumar, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahud-din ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran dengan hak, maka beribadahlah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, karena sesungguhnya agama Allah itu adalah agama keikhlasan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahud-din." Dan tidaklah mereka semua itu diperintah melainkan agar menjalankan agama Allah dengan penuh keikhlasan. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaknya dia melakukan amalan-amalan yang saleh
dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Kalimat tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun adalah anjuran agar amalan apa saja yang dilakukan hendaknya tujuannya dalam rangka meraih keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak meraih tujuan-tujuan yang lainnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Hajj, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin at-taqwa minkum." Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menerima daging-daging unta dan juga darah-darahnya. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya akan menerima ketakwaan dari kalian. Hadhil ayat-ayat ini semuanya menerangkan kepada kita bahwasannya seorang hamba tidak akan dapat kemanfaatan dari apa yang telah diusahakannya dan dikerjakannya illa bil ikhlas, kecuali jika ikhlas dan jika dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayyuhal muslimun, ibadallah, jika ketakwaan sudah hilang dalam hati seseorang, maka ketika ia mencintai sesuatu, ia akan mencintai karena dorongan hawa nafsu. Ketika ia membenci sesuatu, maka ia akan membencinya karena dorongan hawa nafsu. Ketika ia memberi sesuatu, maka ia akan memberi dengan dorongan hawa nafsu. Ketika ia akan menolak, maka dia akan menolak karena dorongan hawa nafsu. Intinya, orang yang tidak memiliki keikhlasan adalah orang yang tidak punya ketentuan syar'i dalam setiap tindakan-tindakannya. Karena begitu pentingnya keikhlasan, Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan dengan tegas, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan melihat kepada tubuh-tubuh kalian, kecil atau besar, tua atau muda. Wala yanzuru ila suwarikum, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian, hitam atau putih, kaya atau miskin, sarjana atau bukan. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ayuhal muslimun, ibadallah, sesungguhnya orang yang tidak memiliki keikhlasan adalah orang yang paling rentan untuk dimasuki syaitan. Memang benar, syaitan telah berputus asa untuk diibadahi oleh manusia. Tetapi sekali-kali syaitan tidak pernah berputus asa untuk merusak pribadi-pribadi manusia dan memecah belah kesatuan di antara mereka. Karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, "At-tauhid wat-tawakkul wal-ikhlasu yamna'u minasyaitan." Tauhid, tawakal, dan ikhlas adalah tiga perkara yang dapat menahan masuknya syaitan sehingga tidak bisa untuk memecah belah kesatuan manusia dan merusak pribadi-pribadi mereka. Para ulama menyatakan, la nusrata illa bil ikhlas. Pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak akan turun. Pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak akan datang illa bil ikhlas, kecuali dengan adanya keikhlasan. Wa izzatul ummah, demikian pula kemuliaan umat itu tidak akan dapat dirasakan illa bil ikhlas, kecuali dengan adanya ikhlas. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan keikhlasan adalah satu kekuatan yang paling ampuh bagi kaum muslimin.
ketika menghadapi musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan keikhlasan sebagai sebab timbulnya izzatul muslimin, kemuliaan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhil ayatu aslun fi khulusil amali lillahi ta'ala. Ayat ini adalah merupakan landasan utama dalam mengikhlaskan seluruh amalan hanya dalam rangka mencapai keriduan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimun ibadallah, kita memiliki banyak uswatun hasanah dari para salafus saleh, dari orang-orang yang terdahulu. Kita banyak memiliki contoh dari para nabi-nabi dan rasul-rasul kita. Lihatlah Nuh alaihi salatu wassalam, dengan lantangnya beliau mengumumkan dirinya di hadapan seluruh para pengikutnya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Hud. Ya qaum, la as'alukum alaihi min malin in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaum, aku tidak menginginkan harta benda sebagai upah atas seruanku. Sesungguhnya upahku hanyalah ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dia Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ia menyatakan di hadapan kaumnya, seperti disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Hud. Ya qaum, la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Wahai kaum, aku tidak meminta kepadamu upah sebagai imbalan atas apa yang aku serukan kepadamu, karena sesungguhnya upahku ada di sisi Allah yang telah menciptakanku. Inilah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan di hadapan kaumnya, seperti yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Asy-Syura. Ya qaum, la as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba. Wahai kaum, aku tidak sedikit pun meminta kepada kalian upah atas apa yang aku serukan. Illa al-mawaddata fil qurba. Yang aku inginkan hanyalah kasih sayang dalam kekeluargaan. Subhanallah. Para nabi tak seorang pun di antara mereka yang meminta upah atas apa yang telah dikerjakannya. Tak ada seorang pun di antara mereka yang ingin mendapatkan sanjungan dan pujian atas apa yang telah dilakukannya. Wa hadza nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyur Rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Ia tidak menginginkan apa-apa dari umatnya melainkan adanya kasih sayang dalam kekeluargaan. Itu yang beliau inginkan, sehingga pantas bila beliau mendapatkan gelar Nabiyyur Rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Yang beliau inginkan hanyalah ketenangan, yang beliau inginkan hanyalah ketentraman, yang beliau inginkan hanyalah kenyamanan hati, kekeluargaan dan kekerabatan. Ini yang beliau inginkan. Sungguh, apa yang beliau inginkan ini tidak mudah untuk terrealisasi, kecuali
Jika masing-masing kita mengikhlaskan diri hanya untuk meraih keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, membuang jauh-jauh sikap egois, hendaknya masing-masing di antara kita menerima dan mengakui akan kelemahan pribadinya. Kemudian setelah itu hendaknya masing-masing di antara kita menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan ini semata-mata karena mencapai keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena si fulan, bukan pula karena si Alan. Hingga dengan demikian akan terbentuklah kesatuan, akan terbentuklah kasih sayang, akan terbentuklah kekeluargaan, akan terbentuklah kekerabatan. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, satukanlah hati-hati kami ala tauhid wat tawakkal wal ikhlas. Satukanlah hati-hati kami di atas tauhid, satukanlah hati-hati kami di atas tawakal, satukanlah hati-hati kami di atas keikhlasan. Ya Allah, Allahumma jannibna min kulli su'in wa makruh. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang tidak kami sukai dan dari perkara-perkara kejelekan yang akan menimpa kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui dan Engkau Maha mendengar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.